Mendekati 20. Wah, ini seperti ini poster besar Mas ya. Poster besar. Namanya juga ya preman ya. Preman juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Para kesempatan hari ini Dosa Kawan nggak seperti biasanya karena kita posisinya lagi berada di kos-kosan kita sendiri. Saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Karena hari ini Dosa Kawan mau coba nge-review satu persatu koleksi burung Dosa Kawan maupun Dosa Kawan itu teman-teman ya, karena kita memang sama satu kosan. Jadi nanti untuk teman-teman yang udah banyak yang berkomentar, banyak yang bertanya-tanya koleksi di rumah itu ada apa aja, nanti kita bahas satu persatu teman-teman ya. Halo Mas, lagi ngapain nih Mas? Lagi ngapain ini? Biasa, bagi-bagi harapan jangkrik. Masih makan burung ya? Ya. Kira-kira untuk hari ini kita membahas soal apa ini Mas? Untuk hari ini masih lumayan banyak sih yang kita bahas. Ada yang terbaru ya. Ada yang terbaru? Iya, sebenarnya sih burung-burung receh. Oh, burung receh. Yang penting tepatnya lagi kita ntar lihat barang-barang ya. Intinya buat bunyi-bunyian di rumah lah ya? Ya, buat kesibukan juga pasti. Oke. Ini dari yang pertama dulu Mas ya? Yang pertama. Jadi kita punya koleksi burung yang agak ya, burung yang langka banget ya. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu lah ya. Iya, banyak yang tahu. Ini namanya Siberian Blue Robin ya. Blue Robin. Dan ini udah jelas jantan. Jantan. Kita belinya ini masih bahan Mas ya? Masih bahan. Dan ini pun di sayap sebelah habis kena pikat ya? Iya, kena pulut ya gitu. Kena pulut gitu. Jadi yang sebelah itu sayapnya emang agak nggak ada separuh gitu ya. Kita ngambil ini sekitar 5 harian ya. 5 harian. Seminggu lah ya. Iya, dan ini sekarang udah pur total. Pur total tuh. Emang ini kan burung kecil jadi emang kita kasihnya pur halus. Pur halus ya. Ini termasuk salah satu burung yang agak langka banget. Kenapa kita ngambil ini karena ya emang jarang banget ditemui Mas ya. Satunya emang jarang banget, terus keduanya kita emang penasaran juga kan. Dengan bunyinya. Dengan bunyinya seperti apa? Ya kita tahulah untuk bunyinya di YouTube kayak gimana ya. Iya, nanti mungkin teman-teman tinggal dicek. Jadi ini koleksi kita yang paling baru teman-teman ya. Ada Siberian Blue Robin. Ini udah pur total Mas ya? Pur total. Udah kepantau bunyi Mas? Udah kepantau bunyi, tapi emang dia belum terlalu ngeplong banget ya. Baru dia kan kalau bunyi awal dia kan bunyi cit gitu kan. Cuma ini udah kepantau bunyi ya? Ini udah kepantau bunyi. Ini emang di dekat paruh tadinya agak nampak-nampak Mas ya? Iya. Kita dapat udah kayak gini ya? Iya. Cuman ini udah kering. Udah kering. Intinya udah pur total, jadi burung udah kondisi aman. Udah aman, dan ini juga udah nggak terlalu gerabak ya. Nah ini seandainya teman-teman banyak yang nanyain Mas, kalau misalkan mau dijual, mau dilepas, kira-kira mau dilepas berapa ini Mas? Ini? Iya. Atau jangan dulu atau gimana? Sebenarnya sih jangan dulu ya, kita masih penasaran ya. Tapi misalkan ada sultan apa, ya lanjut WA aja pokoknya. Oh lanjut WA ya? Siap. Nanti WA-nya di deskripsi video teman-teman ya. Oke. Berikut Mas yang di bawah ini. Pelatuk ulam atau sampit. Sampit. Jadi burung pelatuk ini kadang di beberapa tempat ada yang menamakan cukup berbeda-beda ya. Iya. Ada yang bilang pelatuk beras, ada yang bilang pelatuk sampit, ada yang bilang pelatuk ulam gitu kan. Nah, ini kebanyakan kalau di daerah Jawa Barat itu bilangnya pelatuk beras ya. Pelatuk beras. Jadi intinya ini burung pelatuk yang paling kecil di antara yang ada kan. Iya betul sekali. Tapi jangan salah ya. Ini walaupun kecil-kecil ini cabai rawit. Suaranya ya. Suaranya. Ini salah satu burung masteran, bisa dikatakan pengganti cililin bisa ya. Betul. Tapi ini untuk yang betina ya. Oh ini betina. Untuk yang betina. Dan ini masih tergolong bahan Mas ya? Bahan tapi udah ya intinya udah lumayan lah. Udah lumayan. Bunyi gitu. Oke. Dan ini kita ngambil di salah satu kios pasar burung pramuka Mas ya? Betul sekali. Ya maksudnya bukan ngambil, kita belilah gitu maksudnya kita gitu. Beli, Jadi bukan mentang-mentang kita nge-review tiap hari kita dikasih, enggak. Oh, nggak bisa kayak gitu. Dia juga beli pakai duit kan. Pakai duit. Oke. Dan harganya kadang-kadang paling dikurangin 10.000. 10.000 ya. Cuman ya nggak masalah lah ya. Yang penting kita suka, ya. Kita demen, udah. Pokoknya. Berikut Mas, kita sekarang juga punya cucak hijau ini ya. Jumin. Ini kita ngangkat baru sekitar 3 hari ya. 3 harian. Cuman ini udah agak jinak Mas ya. Iya, udah lumayan jinak. Nah, ini untuk sepinya gimana Mas? Sudah mulai bunyi atau belum ya? Udah mulai bunyi.
Pas kita beli emang udah rajin sebenarnya. Udah rajin. Tapi mungkin karena dibawa ke sini nggak tahu kenapa ya emang. Dipegang juga mungkin kan? Ya gitulah masih ya bunyinya kadang-kadang tapi nggak terlalu rajin. Masih dalam proses pengkondisian ya. Tapi kalau burung nih emang udah kondisi udah jinak gitu kan. Terus Chow Mein ini dari segi postur kelihatan besar mas ya? Lumayan besar. Kategori yang agak lumayan besar lah gitu ya. Berikut mas, kita juga punya burung terucuk ya. Ya. Terucuk ini udah gacoran. Gacor ini yang dulu sapam kita sebenarnya ya. Iya, jadi ceritanya ini kita punya terucuk ini udah gacor, udah menggaruda ya, udah bisa jadi satpam. Ada bapak-bapak orang mana mas yang minat? Orang Ancol. Ancol ya. Akhirnya diangkut sama bapak-bapak tersebut. Iya betul sekali. Oke. Nah bapak ini kan emang udah lumayan ini kan, Udah berumur. lama, udah berumur juga maksudnya gitu kan. Terus dia punya burung banyak gitu kan. Oke. Nah, kemarin terakhir kita kan punya Cipo ya. Cipo, beli bahan yang harga 10.000 dikasih alhamdulillah ya. Terus akhirnya sama bapak si pemilik terucuk ini dibayarin gitu Bayarin, karena ciponya emang udah bunyi kan. kan. Yang tadinya bondol sampai udah Intinya udah ekornya full gitu full kan. dan udah lumayan sih ya. Sama yang bapak ini dibayarin ciponya. Bayarin. Nah ini terucuknya. Nah tadinya terucuk ini kan punya dia. Terus Iya. kata si bapak itu ini tolong terucuk rawatin aja. Misalkan ada yang mau Silahkan dijual. silahkan dijual gitu kan. Nah dulu saya jual sama bapak ini 300.000 ya. 300.000. 300.000. Pokoknya ntar kalau dijual ya pasti saya kabarin bapak ini kan. Iya. Jadi nanti teman-teman yang berminat terucuk ini udah gacor, udah menggaruda mas ya. Udah. Bisa langsung enak kontak nomornya ya. Berarti ini 300.000. Iya. Jadi udah kita gantiin si bapak itu aja seandainya Iya gitu. Ya. betul. Kalaupun nanti ini kejual kita ngabarin bapak sih. Iya si bapak yang punya ini. Iya. Baik duit buat makan-makan atau apalah ya. Oke. Ini jaminan mas ya. Jaminan. Emang udah pokoknya. menggaruda. Jadi setiap kita pulang ngeliput mau masuk ke kos-kosan karena kita ditaruh di dekat pintu langsung Dia nih disambut. menggaruda ya. Udah. Selain itu lagi mas. Nah ini kita juga masih ada murid trotolan ya. Ya ini Ini yang trotol udah jelas jantan. Kalau ini untuk yang real betina. ril udah jelas betina. Ini ring kita sendiri mas ya. Ring kita sendiri, ternakan kita Ya, sendiri. untuk yang betina memang kita rencana nggak mau dijual. Lu kita jual ha. Ya. Ini buat generasi penerus. Generasi penerus. Ini untuk yang udah didapain sama orang Orang Subang. Subang. Jadi ini mau dikirim kapan mas? Ini udah jelas jantan. Insya Allah tanggal awal bulan besok. Hah? Awal bulan besok. Awal bulan besok. Heeh. Nah, ini bapak-bapak yang di Subang nih burungnya Ini udah real jantan ya Pak ya. Ya, Dan dia- ini ekornya lumayan panjang. Tapi emang ini DP. kondisinya nggak terlalu besar banget ya. Nggak untuk kayak yang posturnya. pertama ya. Iya. Karena ini waktu itu anaknya 4 ya. Anaknya 4, jadi ya posturnya mungkin lebih agak kecil ya dibandingkan sama yang panen yang kemarin yang 3 itu kan lebih besar kan dari posturnya. Dan bapak-bapak yang di Subang ini udah DP 1 juta. Nanti tinggal namain sisanya mas ya. Iya. Dan ini udah lumayan panjang ya ekornya tuh. Berarti tinggal nambahin 1.500.000 lagi ya. Oke betul sekali. Ini kan dia ngambil 2 ya sama jalak Rio. Oh sama Jalak Rio. Kita Jalak Rio aja udah kita rapatin di atas mas ya. Ya udah lumayan enak lah. Lumayan enak juga nih di atas Nah, ini. memang ini ya kalau jalak Rio kan emang dia pakannya Banyak banget ya. banyak banget ya pakannya. Makanya setiap hari kita bersihin kotornya itu emang banyak banget kotorannya. Jadi nanti sekalian ini yang mau dikirim ya sama murahnya tadi ya. Nah ini sebelahnya mas. Itu kapas Ran. tembak. Kita ya. Kapas tembak ini sebenarnya ini kan yang ngambil dari Kebumen ya. Iya, dari Jawa kampung. Tengah. Kemarin dia sempat agak sakit ya. Ya, cuman sekarang udah kondisi lagi ya. Fit lagi. Cuma ini mas Tran handal. Kayaknya dari segi itu deh pakan. Kemarin segi kayaknya pakan pisangnya nggak terlalu matang-matang kan selama 3 hari tuh. Iya. Makanya dia kurang ya makan Mungkin pisang. sakit perut atau apalah gitu ya. Iya mungkin bisa jadi. Lemes lah intinya. Cuman sekarang udah Udah kondisi Oke, lagi. berikut mas ini. Nah ini yang waktu terakhir panen mas ya. Terakhir panen tinggal 1 ekor. Bisa tinggal 1 ekor, yang lain kena Ya. alam, faktor alam lah ya. Faktor alam Jadi matilah segala macem lah, terus ada yang dimakan kucing. Itu keteledoran kita mas ya. Ya, kebetulan. Sampai dimakan kucing.
Karena kebetulan kita taruh di luar, kita lagi sarapan di dalam, nggak taunya. Diambil. Akhirnya tinggal nyisa 1 ekor. Tinggal 1 ekor. Dan ini kemungkinan besar jantan. Sih, ya insya Allah ya prediksi kuat. Jantan. Ini jantan ya. Tapi emang ini emang agak aneh ya maksudnya. Iya. Maksudnya anehnya dari yang lain-lain gitu kan. Iya. Anehnya ini kayaknya gimana ya, trotolnya nggak terlalu kelihatan banget kan. Dia Iya. kayaknya agak hitam gitu ya. Agak hitam ya. Nggak tahu kenapa pokoknya. Makanya kita juga penasaran juga kan. Iya, masih bedanya ditunggu ini juga. seperti apa ntar. Oke. Ini udah mandiri Mas ya? Udah mandiri. Ini juga udah rajin ngeriwik. Udah rajin grewek ya? Kebanyakan rajin grewek kalau di sini. Tapi emang dia dari posturnya juga agak kecil ya. Iya, Karena nggak dia emang kemarin kan 4 kan. 4 ya. Kalau 4 emang agak kecil, cuma kalau 3 biasanya lumayan besar Mas. Ya? Besar, betul sekali. Nah, ini ada perenjak Mas. Jadi Perenjak. perenjak ini udah kita jodohin, udah kita beli berarti 3 kali Mas ya. 2, 3, Tiga ya, kali. 3 kali. Yang Terakhir betina kemarin itu ya. mati terus. Saya juga heran ini. Kenapa itu loh? Padahal yang terakhir kandangnya dipisah. Dipisah terus udah ini dua-duanya udah kacor kan, udah rajin Iya, banget ya, udah saut-sautan saut-sautan. terus. Entah tahu kenapa pokoknya ya intinya saya udah kasih kayak ya ulet ya Iya, lontong, udah. jangkrik apalah ya. Makan uletnya udah dipisah gitu kan. Tapi tetap nggak tahu kenapa kita dari dulu melihara perenjak kalau pasangan pasti yang betina mati terus Yang Mas. betina Ya. pasti kalah terus, nggak tahu kenapa itu. Nggak tahu kenapa ini. Saya masih agak penasaran ini. Masih penasaran juga sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman yang memahami seluk-beluk perenjak tinggal komentar lah ya. Ya bisa Karena masukan buat kita juga. dulu waktu kita masih ngekos di atas, kita punya perenjak sepasang. Iya sama. Betinanya mati. Kita beliin betina mati lagi. Lagi. Ini sekarang di bawah, ini udah menewaskan 3 kali betina. Yang ini ya. Iya, padahal yang pertama oke lah dicampur. Yang kedua ketiganya kan dipisah. Dipisah. Tetap masih tewas juga, maksudnya nggak tahu kenapa ini. Atau faktor apa? Ada yang bilang kadang-kadang tergantung perenjaknya Sumatera atau Jawa katanya kan. Jadi jodohnya harus sama. Cuman ya nggak ngerti lah. Kita juga beli di Pramuka kan ini nggak tahu perenjak yang dari Jawa, nggak tahu dari Sumatera, nggak tahu dari Medan lah gitu Mas ya. Padahal udah ngepur padahal. Udah ngepur. Tapi tahu-tahu tiba-tiba ya kayak gitu pagi-pagi udah. Ya gitulah. Padahal kita kasih pakai nggak full pur ya, jadi tetap ulet Pasti gitu kan. emang tiap hari intinya pagi, sore kita harus Ulet. terus seling-seling lagi kloto, Kloto. cangkrik kayak gitu terus. Kita nggak jorin sama pur doang. Iya. Cuman nggak tahu lah, mungkin belum jodoh kali Mas ya. Belum jodoh, belum rezeki. Nanti siapa tahu kita menemukan Yang pas. perenjak betina yang pas buat si pencetan ini. Karena kalau ada 2 sepasang itu saus-sautan suaranya enak banget ya. Lebih enak banget. Ya ampun. Ini sebenarnya kita punya cucakina Mas ya. Cakino ini ya Ini masih. suhu ya, menurut saya suhu kita juga ya. Iya, ini masteran handal punya kita juga. Jadi kalau teman-teman ada nanyain, Mas cucakina mau dijual nggak? Belum. Mas. Ya belum kita jual intinya ya. Kita masih butuh untuk master-masteran burung trotol-trotolan kita. Iya. Berikut Mas, kita juga punya burung kleci ya. Kleci dakun pasita. Tangan pacitan. Jadi ini real pacitan Mas. Ini untuk sepik nggak usah diragukan lagi ya. Maksud lagi ini mantan preman lapangan bos. Lapangan. Iya mantan preman lapangan. Sekarang udah dipensiunkan ya. Dipensiunkan ya, ini khusus buat masterin ya. Memang ya isiannya ya istimewa menurut saya lah ya. Lumayan banyak lah intinya. Nah untuk kleci ini kayaknya mau dilepas aja atau gimana Mas? Ya mungkin kayaknya sih kita mau lepas. Kalau ada yang mau intinya lah ya. Kalau ada Iya. yang mau. Jadi kita satu lagi nih untuk yang betina ya. Untuk yang betina, ini Cuman untuk yang untulan bustomi. ya. Iya sebenarnya ini bustomi ya. Ah. Yang satu bustomi, kalau yang satu kan dakun pacitan. Jadi kira-kira Tapi emang ini yang apa namanya? Dakun pacitan ini dia emang agak cabul ya. ya. Nggak cabul, jadi Suka dia di cabut-cabut bagian bulu. kayak pantat sering nyabutin bulu. Tapi pasti tumbuh lagi, gitu doang. Tapi kalau masalah suara, Nggak diragukan lagi. ya betul sekali. Ini kira-kira Mas kalau misalkan mau dilepas kita mau lepas berapa nih Mas? Eh, Ini sekalian dua-duanya aja lah ya. ya, dua-duanya ini dua kandang, 2 burung. 2 kandang 2 burung nih. Udah tinggal bawa gitu ya. Ya, 700.000. 700.000. Ya, ini jadi kalau untuk yang ini kandangnya masih oke banget Mas ya. Ya, betul. Cuman yang ini ya lumayan lah. Kalau emang ini saya ngambilnya lumayan tinggi ya. Iya. Soalnya ini bekas Lapangan. bekas lapangan. Dari sangkar juga masih lumayan.
Jadi buat teman-teman nanti yang memang lagi nyari peci, ini peci tan udah jelas gacor, nggak usah diragukan masalah suara. Oke, jangan bilang buka paruh ya, ini udah pasti. Udah pasti. Harganya segitu Mas ya. Iya. Tinggal ngelihat nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini saya nggak pakai doping ya. Pakai doping ya. Nggak pakai doping. Makanya kita Semua kita jeruk, pakai pisang, ini apa namanya? Superfit. Superfit, Nah, kadang kita pakai jeruk, jeruk, kadang pakai pisang. pisang. Pokoknya gitu. Terus kadang-kadang kita cuma dikasih minum manis-manis itu seperti larutan Larutan yang ada rasa ya. Nah, Seperti itu teman-teman nih. Makanya banyak 2 ekor, 2 kandang, 700.000. Yang punyanya solos dulu. Kalau ini ada kolibri ninja, ini udah teler. Kalau Konin gacok. ini nggak mau dijual Mas ya? Gedung dong. Nggak dijual nih. Lihat nih kakinya tuh. Wih. Udah bawa pedang, Bos. Ini udah ngobrol-ngobrol nih, selayaknya kayak kacer nih. Ini warisan suhu ya. Iya. Warisan suhu nih. Nggak dijual pokoknya untuk yang ini. Jadi teman-teman jangan nanyain itu konin gacornya mau dijual nggak? Enggak. Ini agak gerimis juga Mas ya. Iya. Nah ini kita punya SRDC. Ya. Ini masih yang trotolan. Ori Bali ya, Bos. Ini udah jelas jantan ya. Jelas santan dan ini posturnya lumayan besar. Besar terus udah gitu udah pur total. Total. Tuh. Emang ini jujur ya agak kewalahan saya buat ngejinakin. Iya. Entah tuh kenapa emang Masih agak kayaknya sih gerabak terus ya. nggak karakter ya. Iya. Karakter. Dia beda sama teledekan. Kalau teledekan dia cepat banget untuk jinak ya. Iya kalau ini masih agak susah lah gitu ya. Iya. Cuman Tapi tetap masih diusahain terus ya. betul. Tapi insya Allah ya. Kedepannya ini kayaknya isiannya lumayan. Soalnya dia udah ada tanda-tanda keluar dari ada isian gitu. Udah mulai ngedumel lah gitu ya. Terus dia udah ngeplong juga. Ini kira-kira mau dilepas nggak belum Mas? Oh belum. Kita belum. masih penasaran untuk kedepannya mau jadi seperti apa. Masih penasaran ya? Oke, jadi teman-teman jangan nanya ini mau dijual atau enggak. Pokoknya ini belum mau dijual. Oke. Ini suhu kita nih. Lagi ngapain Bang? Ngopi. Oh ngopi. Makanin burung. Makan burung. Nih Kalau kalau nggak ini ngopi kayaknya kurang untuk- hidup ya, Hu. yang ring LPT Bedfram, terus double ring sama APBN. Nah untuk teman-teman yang memang berniatan membeli ini throttle jantan LPT Bedfram plus APBN, harganya berapa nih Bang? Belum dijual dulu. Ini belum dijual. Masih Masih milik ya? Ya dia biasanya nunggu Kalau- udah real jantan. Udah real jantan dijual berapa Bang? Harganya Bang pasaran Bang LPT Bedfram plus APBN? 2.500. 2.500.000 teman-teman. Cuman bukan yang seumuran ini ya, yang udah jelas throttle jantan, udah mandiri, udah pur total itu baru dijual. Ini Nah, ini buat hasil teman-teman pasti tahu lah kalau udah yang Iya. sering nonton ya untuk LPT indukannya Bedfram. seperti apa. ini yang berarti yang apa bogel apa yang Gel. Yang bogel punya ya. Bogel punya ini benar-benar muat. Nah ini ada adanya nih tuh, ada juga. Nah yang seumuran segini yang nggak dijual juga, intinya ngejualnya itu yang udah jelas throttle jantan, udah mandiri, udah pur total. Tuh nanti masalah tanya-tanya LPT Bedfram nanti saya kasih linknya, soalnya udah pernah kita review sebelumnya teman-teman ya. Dan yang nungguin ini nih abah kita ini. Sip. Oke. Mantap ya. Berikut Mas, kita juga punya ciblek gunung Mas ya. Ciblek Gunung. Jadi ciblek gunung ini speknya Mas, nggak usah direkod lagi. Wow, pokoknya ini menurut saya istimewa ya bagi saya. Istimewa. 47 lah. Angka 47 ya. Angka 47. Nah, kira-kira Mas, ini untuk teman-teman yang ngelihat video ini ada yang tertarik buat Mas Tran, kira-kira mau dilepas nggak Mas? Ya pokoknya kalau ya ada yang berani perih ya monggo kan. Ini berani perihnya kira-kira berapa nih Mas? Yang mana? Soalnya ini kira-kira mau dilepas berapa nih Mas? Berani perihnya kira-kira nih. Yang mana? Ini. Ini Ini sekitar 1 juta. 1 Full juta full set. Ya. Kalau masalah nego-nego ya tinggal ngelihat WA yang ada di deskripsi ada Mas ya. Ya lanjut ya aja. Oke, pokoknya ini jaminan. Jaminan pokoknya. Oke, jadi karena kita ngekos di sini Mas ya, Siap. dan kita memanfaatkan lahan yang ada di belakang, Oke. kita di belakang ini punya murai tuh. Nah, itu dia. Ya deketin aja nggak apa-apa dia aman. Tuh, ya kan? Jadi untuk yang ini, ngeri Mas.
Syah, syah. Cik, 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 cik. Syah. Ini ekornya kurang lebih berapa nih, Mas? Ini sekitar 19-an ya. 19-an ya? Ya. Mendekati 20. Wah, Iya. ini seperti ini postur besar, Mas ya. Poster besar. Nah, ini juga ya preman ya. Preman juga ini. Preman Guys, lakber. Pokoknya kita punya ini dan ini udah Bersarang. ngangkut sarang. Tuh, kemarin sarangnya full, sekarang udah habis. Dan tadi pagi saya lihat untuk yang betinanya udah di dalam glodok, Mas. Mungkin siapa tahu udah bertelur ya. Ya mungkin 80% lah udah satu apa dua lah ya. Iya, udah bertelur. Kayaknya. Kalau untuk yang sebelah ini lagi ngerem nih. Lagi angkrem. Cuman ini ngeremnya kita nggak tahu nanti jadi atau enggak, Mas ya. Soalnya udah lumayan lama ya, Ya. untuk yang ini ya. Cuma nanti kita mungkin kurang lebih berapa harian, Mas? Coba kita lihat gitu. Sekitar kita 5 hari lagi. 5 hari lagi kita lihat ya. Iya. Kalau memang telurnya nanti kita angkat, kita masukin air, ternyata ngambang, Kita tadi tisong, ya kita ambil aja. Nah, kita kondisikan lagi untuk yang betinanya. yang betinanya itu. Jadi, nah anakannya ini kalau ditanya anakannya mana ya tadi yang di depan, Mas ya. Yang di depan. Kan. Terus kita karena posisinya seperti ini, karena memanfaatkan lahan yang ada di belakang, jadi kita dari segi air seperti itu, terus jangariknya seperti ini, terus ini remukan apa namanya, bata merah itu ya, Sotong. Sotong sama seperti itu. telur cangkang ya. cangkang telur, jadi kayak gini konsepnya. Terus di atas itu kita kasih lubang itu biar ada Ada hawa, terus ada panas masuk. panas masuk atau kehujanan lah gitu kan. Kehujanan, gitu. Cuman ya emang murah nggak harus seperti itu juga gitu kan. Ya, ini sesuai selera kita juga sih ya. Iya, selera sebenarnya. kita, karena pasti teman-teman nanti yang di luaran sana yang tergantung lahannya kayak gimana pasti akan beda-beda gitu, Mas Iya, ya. betul. Sorry. Nah, di belakang kandang murai kita punya kenari. Ya, sebenarnya ini bekas kandang si Mures itu ya, dulunya. itu, Ya, dulunya kan. Karena kita udah bikin yang Udah kayak punya- tadi ini. Punya satu, Ya, jadi kita mau kelarin susah. susah. Nah, Ya udahlah, kita taruh aja di sini. kenari. Isiin kenari. Di kenari Lagi angkrem nih. lagi ngerem. Cuman jadi gini. Ceritanya gini, teman-teman ya. Sebelumnya kita kasih sarang di situ, Mas ya. Ya, Di tempat itu sama mereka diacak-acak sendiri, nggak tahu gimana, nggak ngerti. Tadinya telurnya juga sampai pada pecah di sini. ya. Nah udah gitu lama-lama kok ternyata bikin Dia sarang di atas Di atas ini. gelodok ya. Tuh, Dia lagi ini bikin sendiri dan ini lagi angrem. lagi angkrem. Kalau masalah telurnya berapa kita nggak pernah ngerti. Satu kemarin saya Oh, cuma udah, satu. ya, cuma Oh satu. berarti kemarin yang 2 kali di situ kan pecah. Ya mungkin 3 kan. Ya, Nah, berarti 3 mini ya. tinggal satu yang ini. Ini, terus ini udah lagi ngerem nih. Lagi ngerem sekitar semingguan lah. Udah semingguan. Jadi udahlah semaunya dia gitu, Mas ya. Iya. Yang penting jadi kita udah seneng ya. Ya, ini kita sistem poligami ya. Poligami. Poligami. Jadi Nah, ini jantannya kita taruh yang di betina satunya lagi. ini. Tuh kan kayak gitu tuh. Jadi diacak-acak seperti itu, Mas ya. Nah, untuk yang jantan itu yang warna apa namanya? Gelap lah ya. Gelap ini ya. Warna gelap. Warna bon atau apalah ini ya. Ya, ini yang Karena emang kita kenari juga nggak terlalu paham banget, Mas ya. paham. Cuman karena kita hanya ada kandang kayak gini, Ya, terus kita pas waktu itu ada kesempatan beli kenari, ya udahlah kita coba aja gitu kan. Dan nggak taunya ya udah lagi bertelur, udah lagi angrem lah, ini yang betina ya, Betina. yang warna panda, warna loper putih panda. panda ya. Nih. Oke, kita berlanjut ke bagian depan lagi, Mas ya. Oh ya, siap. Nggak mau, bro. Gua mau di bawah mana? Di atas nggak mau, di bawah nggak mau.
Ini ya. Jangan dekat-dekat, nah itu. Oke teman-teman, itu tadi untuk nge-review koleksi burung dua sekawan maupun dua sekawanyu. Sekiranya cukup teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah penasaran lagi kita punya koleksinya apa. Sebenarnya sih koleksinya koleksi receh, cuman ya lumayan lah buat bunyi-bunyian di kos-kosan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kalau yang suka silahkan di like, kalau yang nggak suka silahkan diabaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.